klan Ba'alawi bukan keturunan Rasulullah SAW, sehingga berbalik dari yang disampaikan oleh Habib barusan, bahwa yang membenci Ahlul Bait itu akan dilaknat oleh Allah. Sebaliknya, kalau sudah tahu ada dalil, ada hujah bahwa Habaib ini putus nasabnya kepada Rasulullah, masih mempercayainya, maka akan dilaknat oleh Allah sebab telah menasabkan seseorang kepada Rasulullah padahal bukan nasab Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat muslim dimanapun berada, marilah kita menyimak video dari seorang Habib berikut ini. Yang dilaknat oleh Allah adalah orang-orang yang membenci anak cucu Nabi Muhammad. Mereka adalah Sayyidina Ali, Sayyidatina Fatimah, sanaknya Sayyidina Hasan dan Husain, wa dzurriyyatihima, dan anak cucu Sayyidina Hasan dan Husain, mereka Ahlul Bait. Sahabat muslim dimanapun berada, dari video beliau tersebut, beliau menyampaikan bahwa yang dilaknat oleh Allah adalah orang-orang yang membenci Ahlul Bait. Orang-orang yang membenci Ahlul Bait. Secara logika memang benar, jangankan Ahlul Bait yang kita benci, orang biasa pun yang bukan Ahlul Bait kita membencinya, itu adalah termasuk dosa besar. Beliau menyampaikan demikian itu tujuannya adalah jangan membenci Habaib karena dzurriyyah Nabi atau Ahlul Bait Nabi. Ini adalah bentuk doktrin dalam pandangan kami. Doktrinnya gimana? Bahwa dalam polemik nasab ini mereka masih merasa bahwa Habaib atau klan Ba'alawi adalah masih merasa sah keturunan Rasulullah. Namun dengan adanya bukti-bukti dalil dari tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Battani sudah cukup menjadi hujah membatalkan klan Ba'alawi, bahwa klan Ba'alawi adalah putus nasab kepada Rasulullah SAW. Berdasarkan apa? Yaitu tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Battani yang meliputi pengkajian kitab nasab, pengkajian sejarah, dan kajian ilmiah tes DNA. Lantas bagi orang yang tahu tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Battani, dilarang untuk berhusnudzon. Kalau berhusnudzon itu karena tidak ada dalil, ya sudah, Habaib itu keturunan Nabi, karena tidak ada dalil untuk menolak mereka. Tapi kalau ada dalil fakta yang menyimpulkan mereka ini tidak tersambung kepada Rasulullah, menurut kami wajib kita mengikuti dalil tersebut yang menyatakan bahwa Habaib klan Ba'alawi bukan keturunan Rasulullah SAW, sehingga berbalik dari yang disampaikan oleh Habib barusan, bahwa yang membenci Ahlul Bait itu akan dilaknat oleh Allah. Sebaliknya, kalau sudah tahu ada dalil, ada hujah bahwa Habaib ini putus nasabnya kepada Rasulullah, masih mempercayainya, maka akan dilaknat oleh Allah sebab telah menasabkan seseorang kepada Rasulullah padahal bukan nasab Rasulullah. Ini yang perlu dipertegas kepada orang awam. Orang awam takut kalau dibicarain demikian. Sebenarnya ini pembicaraannya kurang fokus.
Ini bukan masalah membenci habaib, menyatakan sesuai dalil bahwa habaib bukan keturunan Nabi. Jadi kalau dikatakan berdasarkan dalil bukan keturunan Nabi, saya pikir ya sudah, tidak percaya punya dalil begitu ya sudah, tidak ada masalah. Saya kira harus demikian sikap habaib. Kalau ada orang tidak mempercayai habaib itu keturunan Rasulullah, baik dengan bentuk husnudzon atau suudzon, sudah tidak penting bagi habaib. Yang penting habaib terus berbuat baik. Saya kira demikian. Sebagaimana Habib berikut ini. Saya seorang Habib yang termasuk orang yang nasabnya diragukan, saya akan mengatakan bahwa sama sekali tidak penting nasab saya tersambung atau tidak, sama sekali tidak penting. Bukankah nasab itu tidak perlu pengakuan dari orang lain? Mau percaya silakan, tidak percaya tidak masalah. Saya kira normalnya begitu. Gak usah memaksakan seseorang harus mengikuti kepada nasab habaib, harus mempercayai bahwa habaib itu keturunan Rasulullah. Dan juga jangan karena keturunan Rasulullah ingin dihormati. Apa meneh lek wis bangga-banggakno nasab. Mung bangga-banggakno nasab. Lha apa meneh ngaku sebagai cucu Nabi. Waduh berat iki, Pak. Di dalam tubuh saya mengalir darah Rasulullah. Iki kok ora isin lho. Itu sudah menyalahi aturan sebagaimana yang disebutkan, disampaikan oleh Gusmus bahwa membangga-banggakan nasab itu adalah bentuk kebodohan atau kejahiliaan. Di zaman iku wis dihilangkan, Kanjeng Nabi sudah menghapuskan kebanggaan orang tua keturunan barang itu. Guri-guri muncul meneh itu kelakuan jahiliyah itu. Jadi tidak perlu membangga-banggakan nasab di depan orang lain supaya dihormati. Itu juga termasuk sesuatu yang menjijikkan menurut kami. Apalagi nasabnya masih diragukan, kan semacam itu. Sahabat muslim dimanapun berada, bahwasanya dengan tesis Ki Haji Imaduddin Utsman Al-Battani secara logika, kalau ditanyakan kitab sahabat seperti kitab abad ke-6 atau 300 setelah wafatnya Ahmad bin Isa, itu dibaca bahwa Ahmad bin Isa mempunyai 3 anak, Muhammad, Ali, dan Husain. Jadi anak dari Ahmad bin Isa di kitab abad ke-6 itu ada 3, Muhammad, Ali, dan Husain. Lantas tidak ada nama Ubaidillah. Ini kitabnya kitab abad ke-6 Hijriah. Pada halaman ke-127 dikatakan, wa amma Ahmadu al-Abah wa aqibuhu min salasati banin. Adapun Ahmad al-Abah yang disebut juga Ahmad bin Isa, wa aqibuhu min salasati banin, maka keturunannya ada dari 3 anak. Anak Ahmad bin Isa ini cuma 3, tidak ada anaknya namanya Ubed. Ini kitab dikarang oleh seorang ahli sunnah wal jamaah namanya Imam Fakhruddin Ar-Razi, yang juga mengarang kitab tafsir Mafatihul Ghaib. Ini kan yang dipertanyakan, kenapa di abad tersebut yang bernama Ubaidillah tidak disebut? Di sini harus diluruskan berdasarkan data yang muktabar. Kalau tidak ada data, yang memang dipertanyakan, kenapa tidak disebut semacam itu. Dan yang kedua, kajian sejarah, bahwa tidak ada sejarah yang menyatakan bahwa Ahmad bin Isa itu pindah ke Yaman. Ini kan harus tegas dan logika akal sehat. Kalau tiba-tiba menyatakan Ahmad bin Isa ada di Yaman tanpa ada
runtutan sejarah yang benar, ya saya kira tidak bisa dipercaya. Jangan-jangan itu adalah pemalsuan makam. Faktanya yang beredar demikian. Dan kajian tes DNA yang ketiga, kenapa kajian tes DNA dari klan Ba'alawi atau Habaib ini adalah haplogrupnya itu G, Yahudi? Kalau dirunut dari sejarah asalnya Habaib Indonesia klan Ba'alawi itu Habib Utsman kan didatangkan oleh Belanda untuk menyayangi perjuangan ulama Indonesia pada waktu itu. Bahkan Habib Utsman sudah pernah ditegur oleh Imam Nawawi juga. Mufti Batavia Utsman bin Yahya sudah ditegur oleh Syekh Nawawi Banten dan Syekh Junaid Batawi. Ini ada ketika dapat teguran dari Syekh Nawawi melalui kiriman surat dari Mekah oleh Syekh Nawawi dan Syekh Junaid Batawi, ketar-ketir Mufti Batavia, nervous dia. Makanya dia akhirnya sembunyi-sembunyi mengirim surat ini di tahun 1886 kepada pemerintahan Belanda melalui Senok. Saya bacakan. Nah, itu kronologi singkatnya seperti itu. Ini membuktikan bahwa masa lalu itu adalah ada kaitannya. Kenapa klan Ba'alawi ini haplogrupnya itu G? Karena apa? Mereka didatangkan oleh haplogrup G, yaitu Belanda sang penjajah. Ternyata haplogrup Belanda penjajah Indonesia dan haplogrup klan Ba'alawi itu sama-sama haplogrupnya G. Saya tidak benci, saya lagi memaparkan sejarah. Memang Habaib dari Hadramaut yang mendatangkan Belanda. Usut punya usut, ternyata Belanda yang menjajah Indonesia itu genetikanya sama dengan Ba'alawi, dengan Habaib. Apa genetikanya adalah Yahudi. Profesor Dr. Sunugroho yang mengaku dirinya adalah Haji Abdul Ghafur, termasuk Van der Berg yang suka mengacak-acak sejarah Indonesia, itu ternyata genetika Yahudi, dan Ba'alawi itu Yahudi adalah merupakan genetika Yahudi. Haplogrup G itu adalah Yahudi. Nah, kesamaan genetik inilah yang menjadi sedikit kesimpulan bahwa mereka ini benar-benar bukan keturunan Rasulullah, karena keturunan Rasulullah itu haplogrupnya itu adalah J. Karena keturunan Rasulullah haplogrupnya itu J1, sedangkan haplogrup dari klan Ba'alawi itu adalah G, Yahudi, sama dengan haplogrup yang dimiliki oleh penjajah Indonesia waktu itu, yaitu Belanda. Sahabat muslim dimanapun berada, sebagaimana yang disebutkan oleh Yai Imaduddin Utsman Al-Bantani bahwa haram berdasarkan kitab nasab, berdasarkan kajian sejarah dan kajian ilmiah tes DNA, mempercayai Habib atau klan Ba'alawi ini keturunan Rasulullah, hukumnya haram sebab sudah ada dalil. Maka dari itu sahabat muslim dimanapun berada, jika kalian masih menghormati Habaib, itu hormatilah, tidak masalah, tapi bukan karena dzurriyyah Nabi, bukan karena keturunan Rasulullah, melainkan karena ilmunya, akhlaknya, atau kebaikan yang lainnya. Karena jika kalian memaksa Habaib itu adalah keturunan Rasulullah, sedangkan sudah ada dalil yang mutabar, maka itu adalah dosa besar karena telah menasabkan seseorang kepada orang lain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.